Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya yang saya banggakan, seluruh mahasiswa Unsia. Ini alhamdulillah puji syukur pada Tuhan ya bahwa nilai UTS Anda itu bagus-bagus semuanya ya dan sangat sesuai dengan ekspektasi saya ya. Ya kurang-kurang sedikit nggak apa-apa ya, kurang-kurang sedikit itu masih saya sangat hargai ya. Yang penting adalah kita menunjukkan upaya kita di dalam memenuhi kinerja di dalam pembelajaran ya. Jadi Anda misalkan kalau tidak bisa jawab itu nggak upayakan tidak takut salah ya. Menjawab UTS dan UAS itu hilangkan atau minimalkan takut menjawab salah ya. Yang penting adalah Anda punya dasar referensi yang digunakan untuk mengajukan suatu jawaban atau solusi seperti itu ya. Jadi tugas Anda saudara-saudara tidak mengejar apa yang benar, tapi adalah berupaya untuk mendekati yang benar seperti itu, ya. Jadi kalau mahasiswa itu waktu itu menjawab salah itu tidak boleh disalahkan, ya. Ya harus diberikan suatu pemahaman yang lebih baru lagi atau lebih dalam lagi seperti itu, ya. Nah, secara overall UTS Anda bagus semuanya nilai-nilainya ya. Ya, saya harapkan nanti waktu UAS juga seperti itu, ya. Jadi Anda menunjukkan semangatnya, ya kan, menjawabnya dengan bagus, ya. Ya tidak tepat nggak apa-apa, ya. Nanti tugas saya yang akan membuat Anda semakin tepat, semakin terarah dan semakin presisi dalam menyajikan suatu problem and solution seperti itu ya. Saudara-saudara, sebagai kelanjutan daripada bahasan kita dalam mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi, itu adalah kemarin saya memberikan materi kepada Anda secara link ya, hasil penelitian dari lembaga yang sangat kredibel sekali di dalam itu menganalisis permasalahan secara global terkait dengan economic development ya atau juga industry development itu adalah McKinsey ya. McKinsey ini memang menjadi rujukan dan juga barometer di dalam analisis kinerja perekonomian secara global dan juga perkembangan industrial growth ya. Itu McKinsey ini seringkali dijadikan sebagai rujukan. Nah, saudara-saudara, dari hasil penelitian terbaru McKinsey itu ada itu Future Trends Technology ya. Future Trends Technology ini merupakan hasil penelitian terhadap skill-skill atau juga teknologi yang akan dikembangkan di masa yang akan datang ya. Teknologi ini sudah mulai terasa di kita ya, bahwa semua pekerjaan-pekerjaan kita ini sekarang ini lebih dimudahkan, lebih diefektifkan dengan terlibatan daripada kemajuan teknologi informasi. Sebagai salah satunya adalah artificial intelligence atau AI seperti itu. Nah, dari sini saudara-saudara ada beberapa pilar teknologi ya, ada applied AI, ada next generation software development ya, ada cloud and edge computing ya, ada trust architecture and digital identity ya, ada future mobility, ada electrification and renewables energy ya, ada climate tech beyond electrification and renewables ya. Ini juga terkait dengan energi atau juga terkait dengan isu lingkungan ya yang tercantum dalam SDG kan, Sustainability Development Goals. Kemudian juga ada teknologi advanced connectivity ya, ada immersive reality technology, ada industrializing machine learning, ada Web3 ya, ada future of bioengineering. Ini juga terkait juga dengan masalah isu lingkungan ya. Kemudian juga ada future of space technology ya, ada generative artificial intelligence. Nah, terakhir ada quantum technology ya. Nah, saudara-saudara, ini teknologi-teknologi di masa yang akan datang ini pasti insya Allah ya akan terrealisasi ya, dan juga akan berdampak kepada kita secara umum ya, baik itu dalam skala mikro maupun juga skala makro ya. Jadi itu seperti kita ketahui saudara-saudara ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini berdampak sangat signifikan, tidak hanya berdampak secara permukaan ya, secara signifikan ya. Orang tidak menyangka saudara-saudara ya bahwasanya aplikasi Gojek ya itu bisa menggulung atau juga bisa merevolusi transportasi ya. Orang tidak menyangka ya kan e-commerce dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ya. Nah, di situ ada Tokopedia, ada Shopee online ya, juga ada software-software ada aplikasi-aplikasi yang lain itu bisa meningkatkan
volume atau juga kapasitas penjualan, ya, lebih mendekatkan hubungan antara konsumen dengan penjual atau merchant, ya, pedagang. Nah, hal-hal yang tidak kita sangka tadi itu saudara-saudara berdampak, ya kan, berbagai hal, ya. Yang dulu kita kalau mencari barang itu susah, ya, sekarang kita tinggal buka aplikasi dimudahkan. Pembayaran juga dimudahkan. Yang dulu kalau kita mau impor barang, ya, dari luar negeri, ya, itu kita nggak tahu caranya. Sekarang kita tinggal buka aplikasi, tinggal pilih, tinggal bayar, ya. Yang dulu kita itu kalau misalkan menggunakan moda transportasi umum, ya, kita merasakan kesulitan, ya, misalkan ya kalau di daerah Jabodetabek, ya, kita mau ke daerah mana gitu yang melewati gang-gang sempit, ya, itu kita harus jalan kaki dari ujung itu jalan raya umum ke tempat lokasi. Sekarang dengan aplikasi Gojek, ya, kita bisa kemana saja, kita bisa kemana saja dengan harga yang terjangkau, ya, kita bisa beli makanan, kita bisa pesan barang, bisa mengantar barang. Nah, eh, ringkasnya adalah teknologi informasi dan komunikasi ini saudara-saudara dalam hal pengembangannya adalah bisa membuat dampak revolusi, ya, revolusi-revolusi dalam kehidupan perekonomian kita, ya, dan juga dalam hal aktivitas-aktivitas daily life kita, ya. Nah, ini saudara-saudara, akhirnya apa ya? Akhirnya adalah perkembangan-perkembangan seperti ini, saudara, yang tadi saya sampaikan, ya kan, di dalam future trend teknologi ini, ya kan, itu harus kita persiapkan, ya, harus kita persiapkan agar kita juga semakin bisa mengikuti perubahan atau perkembangan zaman, ya. Itu filosofer dari Cina, ya, Lao Tse, ya. Lao Tse itu pernah membuat satu statement, ya kan, bahwa barang siapa yang mampu, ya, lentur dalam kehidupan, maka dialah yang akan bertahan, ya. Lentur itu dalam arti fleksibel, ya, fleksibel mengikuti perubahan zaman, ya. Itu mengikuti perubahan zaman dalam arti adalah mengikuti perkembangan yang positifnya, ya. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, kalau kita mengacu dari perkembangan future trends teknologi ini, ya, maka kita harus mempersiapkan diri apa-apa yang harus kita ketahui, pelajari, dan siapkan menjadi satu skill yang baru, ya, menjadi namanya future skill. Jadi dari future trend teknologi ini, ya, pada ujungnya adalah kita harus bisa menyiapkan skill yang terbaru, ya, skill yang terbaru terkait dengan future trend teknologi ini, ya. Applied AI sebagai salah satu contohnya. Seperti kita ketahui saudara-saudara, AI ini adalah algoritma, ya, algoritma yang menirukan kecerdasan manusia di dalam menyelesaikan suatu masalah, ya, di dalam mengenali suatu itu masalah, ya, mengidentifikasi masalah, menganalisis suatu masalah, ya, menghasilkan suatu alternatif solusi. Nah, itulah AI itu kuat di situ, ya. Nah, applied AI ini semakin dikembangkan menjadi namanya NLP, ya, Natural Language Processing, ya. NLP ini adalah, ya kan, AI yang terintegrasi dengan pengenalan terhadap tata bahasa manusia, ya. Jadi masa depan komputer itu saudara-saudara dengan applied AI ini adalah mendekatkan aktivitas manusia dengan dengan namanya komputer, ya, yang tentu komputer itu harus cerdas sekali, itu bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh manusia sebagai penggunanya. NLP ini saudara-saudara memang tidak mudah, ya, masih dalam tahap development, ya. Jadi itu bahasa manusia itu unlimited, ya, mulai dari suku di Eskimo sana kan sampai kita di Indonesia ini, ya, sampai di semua negara. Nah, kalau kita hitung kan bahasa manusia itu ternyata sangat kaya dan beragam. Karena kaya dan beragam, ya, bahasa manusia ini kan, maka AI itu ditantang untuk bisa mengenali bahasa-bahasa manusia ini. Nah, itu tuh artinya apa? AI ini membutuhkan suatu teknik pembelajaran yang sangat hebat, ya. Betul, karena AI ini kan bertumbuh kepada learning proses, ya, atau mesin pembelajaran, ya, atau juga algoritma pembelajaran. Dia harus di training supaya dia bisa mengenali bahasa manusia, bisa mengenali maksud yang diinginkan oleh manusia, bisa menerjemahkan menjadi suatu betul perintah atau suatu data atau juga suatu informasi seperti itu, ya. Nah, itu akhirnya ditambahkan lagi menjadi konsep, ya, machine learning, ya, machine learning yang semakin canggih, ya, semakin dia banyak belajar, ya,
dikembangkan lagi menjadi computer vision, ya, komputer yang bisa ya, terintegrasi dengan robotics, ya, teknologi robotik, ya, yang semakin bisa menerjemahkan itu data-data visual, ya, data-data visual dengan sensor-sensor yang bersifat data grafis atau video seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat lagi saudara-saudara kan, di sini juga ada next generation software development, ya. Ini juga sama, ya. Itu komputer itu kan bahasa yang paling kita kenal adalah bahasa C, ya. Bahasa C ini adalah bahasa yang sangat bagus sekali, ya, dikembangkan menjadi berbagai macam, ya, C++, ya, menjadi tentu Java, ya, menjadi katakanlah Python saat ini, ya, menjadi berbagai macam bahasa-bahasa software developer, ya, untuk database. Di situ ada SQL, ya, ada Postgre, kan, ada kemudian web, itu web-web yang itu mostly gitu kan, itu adalah itu pengembangan daripada bahasa C, ya, dalam komputer kita, ya. Nah, ini software-software di masa yang akan datang ini, saudara-saudara, itu adalah software-software yang sudah mengintegrasikan antara itu cloud computing, ya. Jadi software-software yang mampu mengolah data yang sangat besar di dalam jaringan, ya. Tentu jaringan adalah bersifat cloud computing seperti itu, ya. Kemudian juga saudara-saudara, layanan cloud computing. Layanan cloud computing ini saudara-saudara menjadi masa depan kita semuanya, ya. Jadi masa depan software kita itu ada di mana? Ada di cloud, ya. Jadi kalau kita nanti beli operating system, kita beli aplikasi, semuanya itu sudah terasa kalau kita ini sudah beralih cloud computing, ya. Zaman dulu kalau saya menginstal software itu pasti beli CD-nya, zaman dulu CD-ROM, ya. CD-ROM, ya, DVD-ROM, ya, kemudian USB, ya kan, itu rawan dengan yang namanya itu pembajakan, ya, atau juga itu mall user, ya, atau juga itu rawan dengan yang namanya autentifikasi yang itu bisa ditembus, ya. Nah, cloud computing ini saudara-saudara itu adalah masa depan daripada kita, ya, teknologi informasi dan komunikasi ini. Jadi kita nyimpen data, kita itu berlangganan suatu aplikasi, itu semuanya sudah by cloud, ya. Tidak lagi disimpan di dalam device kita, ya. Kita hanya menyimpan hal-hal yang sangat perlu saja. Artinya apa? Device kita ini masa depannya adalah sebagai hub atau terminal akses, ya. Data kita di mana? Di storage server, ya, ada di cloud computing, ya. Nah, ini saudara-saudara, teknologi cloud computing ini melibatkan teknologi yang namanya yang paling sulit adalah teknologi cloud storage, ya. Ini agak sangat sulit sekali, ya, untuk diwujudkan. Seperti Google itu kan, pengguna Google itu 5 miliar, ya, 5 miliar user. 5 miliar user itu dikalikan dengan kapasitas jatah alokasi penggunaan secara bebas, ya kan, misalkan 1 giga aja. 1 giga kali 1 5 miliar kali 5 miliar penggunanya. Berapa itu storage yang harus disediakan? Ya, apalagi masa depan storage kita adalah masa depan quantum computing, ya. Tidak lagi menggunakan yang namanya SSD, ya, yang kita gunakan saat ini, ya. Bagaimana caranya? Wah, itu juga membutuhkan satu volume penyimpanan storage yang sangat tinggi sekali, ya, menggunakan satu konsep server storage yang sangat besar sekali, ya. Kalau pernah Anda lihat di Google, ya kan, storage-nya Google itu ditanam di bawah laut, ya, ditanam bawah laut menggunakan fiber optik, ya, backbone yang sangat berkecepatan sangat tinggi, ya, dan juga harus rahasia supaya nggak diketahui banyak orang, ya kan, karena itu kan data-data yang harus dijaga kerahasiaannya, ya. Nah, itu adalah masa depan itu cloud computing, ya. Kemudian juga teknologi trust architecture dan digital identity, ya. Trust architecture and digital identity ini saudara-saudara adalah fokus kepada yang namanya keamanan, ya, keamanan komputer. Keamanan komputer ini saudara-saudara menjadi bisnis yang baru di masa yang akan datang, ya. Karena semua sudah terkoneksi dengan jaringan, dan proses bisnis itu berada dalam jaringan internet, ya, e-commerce, banking, ya, transaksi saham, ya, itu currency, ya, itu semua terjadi dalam internet. Sehingga apa? Bisnis masa depannya juga terkait dengan keamanan, ya, security, ya. Ini juga membutuhkan satu teknik, ya, bagaimana kita menciptakan itu keamanan yang sangat canggih, ya. Kemudian kalau ini wilayahnya daripada teknologi mekanik, ya, dan elektronik, ya, renewable energy ini juga sama, ya. Tapi juga tetap ada keterlibatan IT di sini. Ya, ada inovasi IT di dalam mengoptimalkan suatu pengelolaan, ya, energi, ya,
atau juga itu pengaturannya ya kan, sistem kendalinya juga melibatkan IT juga ya. Kemudian juga advanced connectivity. Advanced connectivity ini saudara-saudara itu adalah itu merealisasikan yang namanya itu smart city ya. Smart city itu ya infrastruktur di suatu kota ya yang terhubung dengan jaringan internet ya, semua itu otomatis ya. Anda mau pesen apa itu alat transportasi umum ya, hanya dengan aplikasi tiba-tiba datang. Yang datang bukan sopir ya, yang datang adalah robotnya ya. Robot datang, Anda ditanya, selamat pagi Pak ya, mau kemana Pak? Nah itu ada robot semua itu, dan robotnya ya kan berjalan dengan mengikuti suatu perintah Anda ya. Yang itu sudah terhubung dengan yang namanya konsep smart city ya. Semua layanan itu baik untuk warga smart city ini dihubungkan dengan yang namanya IoT, Internet of Things. Ya, sehingga apa? Sehingga karena semua device itu dihubungkan dengan IoT, maka perlu pendukung sistem ya jaringan internet yang lebih tinggi kapasitasnya. Sehingga 5G ya, 6G ya itu menjadi tulang punggung di dalam layanan itu internet kepada user maupun juga tata kelola IT ini secara physically ya. Kemudian juga saudara-saudara di dalam teknologi perkembangan terbaru ya. Nah, masa depan internet kita ini saudara-saudara, itu kita bisa terhubung internet karena kita terhubung dengan yang namanya provider ya. Provider internet kita itu dari operator ya, operator kita itu berlangganan dengan jaringan fiber optik atau satelit ya ke sumbernya sana di Amazon ya di Amerika sana. Nah, sekarang ini kan itu juga lagi ketar-ketir operator. Kenapa? Ada teknologi namanya Starlink ya. Starlink miliknya Elon Musk ini kan merancang jaringan internet ya in the space ya, jaringan internet itu di luar angkasa ya. Itu konfigurasinya adalah rencananya dalam 4.000 satelit ya. 4.000 satelit di daerah lapisan ruang angkasa ya, di daerah LEO. Ya, LEO itu adalah low Earth orbit ya. Jadi kalau Anda pelajari satelit ya, satelit itu di mana posisinya di atas permukaan bumi? Di daerah LEO. Ya, ada LEO, ada MEO, ya, ada GEO ya. Nah, itu dipasang jaringan satelit. Satelit itu terkoneksi sama lain ya kan, mengcover each suatu negara, suatu daerah. Sehingga apa? Sehingga Elon Musk itu hanya dengan jualan internet saja via Starlink itu dia bisa mendominasi teknologi telekomunikasi berbasis internet. Ya, itu juga bisa menggulung ya, menggulung provider-provider telekomunikasi kita di negara-negara ya seperti itu ya. Immersive technology ini juga terkait dengan itu teknologi virtual reality ya. Teknologi virtual reality itu yang kalau Anda lihat di film ya, bagaimana itu teknologi virtual reality itu bisa merge ya, augmented ya, bisa nyambung ya dengan yang namanya itu manusia ya memiliki kembarannya ya, virtualnya di alam virtual. Ya walaupun itu dulu idenya adalah film ya kan, apa akhirnya kalau itu diwujudkan menjadi satu teknologi juga bisa juga ya, immersive technology reality ya. Itu juga sama ya kan, itu juga berbasis kepada komputer grafis ya. Komputer grafis itu seperti kalau itu Anda suka game ya kan, itu kan sangat canggih sekali ya. Video prosesornya untuk grafik ada sendiri ya, itu LCD-nya juga ada sendiri ya. Bahkan juga komputernya itu ya sangat lebih resource-nya juga sangat lebih hebat ya dibandingkan komputer biasa. Itu juga merupakan bisnis atau industri yang juga akan berkembang di masa yang akan datang ya. Industrializing machine learning ya. Saudara-saudara, masa depan kita itu sukses dalam bisnis itu ditopang namanya machine learning ya, mesin yang belajar ya. Jadi kalau misalkan itu orang menjual suatu produk, kalau zaman sekarang dia tidak menggunakan analisis teknologi informasi, maka dia akan telat ya untuk mengembangkan perusahaannya ya. Sebagai contoh adalah betul orang jualan di online ya, itu harus bisa menciptakan strategi berbasis teknologi informasi, berbasis machine learning. Hari ini ya kan akhir tahun apa yang paling banyak dicari oleh orang di toko-toko online. Nah, apa yang harus dicari? Pertanyaan ini kan harus dibuktikan dengan data. Datanya dari mana? Dari machine learning. Nah, ini adalah suatu contoh kan bisnis tersendiri ya, menjadi konsultan ya kan untuk mengawal perusahaan-perusahaan besar ya atau perusahaan-perusahaan yang startup ya, khusus untuk menjadi consulting itu digital ya, untuk memberikan informasi-informasi mengenai suatu produk ya. Nah, produk kita itu juga diukur
oleh namanya sentimen, ya, faktor sentimen. Betul nggak produk kita disukai, ya? Itu ada analisis sentimen, ya, analisis sentimen pengguna atau juga itu atau juga ya kan, yang memanfaatkan produk kita, ya, bagaimana sentimennya itu juga harus kita ukur, ya, kita ukur dengan namanya teknologi machine learning tadi itu, ya. Web3 ya, Web3 otomatis ya, perkembangan dari web kita ini sudah nanti merge dengan teknologi AI, artificial intelligence. Jadi kalau kita merancang web ya atau merancang sistem informasi kan itu satu package dengan artificial intelligence, ya. Future bioengineering, ya, masa depan daripada teknologi komputer ini memang sebetulnya adalah mengarah kepada apa itu penyatuan antara manusia dengan teknologi, ya, walaupun itu di film ya kan itu masih ide, ya. Sebagai contoh adalah apa itu teknologi-teknologi medis, ya. Teknologi-teknologi medis ini saudara-saudara kalau diterapkan dalam arti secara itu mengoptimalkan ya peran medik ya dalam apa itu menyembuhkan atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada kan itu memang sangat dibutuhkan. Kita sudah merasakan manfaatnya, ya. Kita periksa gigi, ya. Gigi kita dicek dengan menggunakan apa itu pengolah grafis, ya. Atau juga orang mau melakukan operasi itu juga sama, ya. Nah, sampai teknologi yang apa itu yang terakhir saat ini lagi masih di develop adalah teknologi quantum computing, ya. Teknologi quantum computing ini saudara-saudara, ya, eh, kita memang kalau berpikir kritis, ya, betul nggak komputer dan algoritma artificial intelligence itu sudah optimal untuk menyelesaikan masalah manusia? Coba saya tanya kepada Anda. Ada yang bisa menjawab? Apakah semua masalah itu bisa dipecahkan dengan AI dan juga kecanggihan algoritma dan komputer yang kita miliki, saudara-saudara? Saya mau tanya kepada Anda. Halo? Baik, Pak, bisa. Bisa, ya, betul. Semua masalah itu hampir bisa dipecahkan dengan komputer ya, dengan komputer. Semua masalah itu sudah bisa sangat membantu kita ya. Nah, tapi ada masalah-masalah di dunia itu yang belum bisa diselesaikan dengan komputer. Itu ada ya. Dan juga banyak sekali misalkan kalau kita mau gali ya. Contohnya adalah teknologi peramalan hujan ya. Teknologi peramalan hujan atau cuaca itu ya itu sangat sulit untuk diramal dengan teknologi komputer yang saat ini ada. Yaitu sejak zaman dulu ya. Orang ngeramal hujan atau cuaca itu kan nggak mudah ya, walaupun sudah bisa ya, tapi belum presisi ya. Hari apa, jam berapa, kapan waktunya, berapa intensitas hujannya itu sering-sering kali salah. Ya, tapi nggak apa-apa itu juga salah satu contoh ya kan bagaimana selevel dunia saja ya kan orang menyelesaikan masalah ini itu belum presisi. Ya apalagi mahasiswa saya kalau misalkan menjawab soal itu katakanlah salah itu masih saya maklumi dan bisa saya terima. Yang penting adalah effortnya ya. Jadi kalau Anda menjawab salah itu Anda jangan takut ya, saudara-saudara ya. Jangan takut, yang penting diupayakan dulu ya Pak. Ya kemampuan itu saudara-saudara tidak langsung growth ya. Kemampuan itu harus diupayakan ya secara konsisten ya. Yang namanya orang cerdas itu tidak langsung ya, butuh proses ya. Jadi kalau masa saya itu menjawab salah itu saya sangat senang ya. Artinya dia memiliki itikat ya, memiliki suatu niat untuk merubah dirinya ya. Itu saya hargai optimal di dalam penilaian betul maupun UTS, tugas maupun UAS ya. Nah, oke, kembali lagi. Masalah apa yang kira-kira itu belum bisa diselesaikan oleh komputer hingga saat ini? Masalahnya adalah banyak sekali kalau kita mau gali. Adalah misalkan peramalan harga saham. Orang menjual saham, jual beli saham itu kan fluktuatif terus datanya. Ya, itu lebih contoh yang nggak bisa diprediksi. Ya, kapan kita untung, kapan kita rugi, bagaimana trennya, bagaimana peluangnya, opportunity-nya itu salah satu contoh ya. Komputer itu belum bisa. Ya, teknologi kata Pak, gimana kalau semua jaringan komputer dijadikan satu untuk mencegah masalah ini? Ya, sama juga, belum bisa juga. Ya, why? Kenapa? Nah, itulah butuh yang namanya perkembangan teknologi digital dibantu oleh namanya quantum teknologi ya. Quantum teknologi ini adalah berusaha untuk mengekspansi kemampuan komputer dalam melakukan perhitungan ya melalui teknologi cahaya ya, teknologi cahaya. Jadi teknologi kita ini kan berbasis digital, digital 0 dan 1. 0 dan 1 ini untuk
menyelesaikan masalah yang bersifat tidak pasti, deterministik, ya, event-event atau kejadian atau proses yang bersifat tidak pasti, itu sangat sulit sekali. Ya, Pak, sekarang berkembang teknologi namanya teknologi itu chaos, ya, teknologi chaos, ya, teknologi katakanlah pattern recognition yang paling canggih sekalipun ya itu sangat sulit. Kenapa? Ada keterbatasan daripada sistem hardware kita ya, bukan algoritma kita ya, bukan algoritma. Hardware kita terbatas, resource hardware kita, ya. Saya mau mengintegrasikan paralel prosesor yang paling canggih seluruh dunia kan menjadi konfigurasi Deep Blue ya. Dulu itu betul ada pertandingan ya kan itu catur ya, juara catur dunia Garry Kasparov melawan komputer ya, komputernya namanya Deep Blue ya. Deep Blue itu saudara-saudara komputer isinya satu ruangan Anda, satu kamar Anda ya, Deep Blue ya. Zaman segitu tahun 90-an. Itu pun juga betul kecerdasan manusia diadu dengan kecerdasan komputer ya. Gimana caranya? Komputernya dirancang algoritmanya kan. Pergerakan buah catur ini bisa pergerakan 1 juta ke depan. Ya, alternatif pergerakannya kan Anda pernah lihat papan catur ya. Nah, pergerakannya itu dihitung dan bisa sampai 1 juta ke depan. Garry Kasparov ya waktu itu kalah. Mohon maaf. Satu kali seri, satu yang kedua kalah. Ya, itu butuh berapa jam ya untuk mengalah itu untuk membuat seri antara Garry Kasparov dengan Deep Blue ya. Itu. Nah, itu baru tahun 90-an ya, bagaimana kita merancang algoritma yang hanya untuk bermain catur aja kan itu sangat susahnya berkepala ya. Nah, itulah saudara-saudara, di akhir diskusi kita kali ini adalah apa yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi future trend teknologi ini ya. Jadi akhir itu dari itu diskusi kita kali ini adalah kembali kepada pertanyaan kepada kita semuanya. Saya juga ya mendapatkan pertanyaan yang sama dari Anda ya. Itu apa yang harus kita siapkan, apa yang harus lebih kita perdalam agar kita tadi ya bisa memanfaatkan perkembangan future trend teknologi itu untuk mengoptimalkan peran kita masing-masing dalam berbagai macam dimensi yang kita jalani masing-masing ya. Ada juga mahasiswa ya, saya juga dosen ya, saya juga anggota masyarakat ya. Nah, itulah itu pertanyaan kembali kepada kita masing-masing ya. Ada pertanyaan saudara, silakan. Pak, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana perkembangan Indonesia terhadap kemajuan digital buat masa depan, Pak, yang 2024? Menurut pandangan Bapak setelah kami menjawab pertanyaan UTS yang kemarin, Pak. Ya, itu bagus sekali ya. Saya senang dengan pertanyaan Anda semuanya ya, jawabannya bagus-bagus semuanya ya. Ya, mostly 100 lah ya semuanya. Ya, 100 semuanya ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu memiliki kans atau opportunity untuk memanfaatkan teknologi digital ini dalam betul bersaing dengan negara lain ya. Kita bersaing dalam hal apa? Kesempatannya ini. Bersaing dalam inovasi dan kreativitas ya. Pak, apakah itu memerlukan suatu hardware komputer yang paling canggih? Betul, iya. Apakah harus kita produksi sendiri? Tidak, ya. Karena untuk memproduksi itu komputer-komputer itu saudara-saudara, itu kita belum mampu, ya belum bukan tidak mampu ya. Dulu kita tidak mempersiapkan dengan baik, ya. Dulu Prof Habibie ya, zamannya Prof Habibie itu sudah mempersiapkan roadmap agar kita mampu memproduksi silicon chip, ya. Ternyata itu nggak berjalan, ya. Nah, tapi kita ingat, ya kita ingat adalah teknologi komputer itu berkembang 2 aspek, ya, sebenarnya 3, ya. Aspek hardware, ya, PC, ya, dan dalemannya, ya. Kemudian aspek jaringannya, kemudian aspek softwarenya, algoritmanya. Nah, kita itu bisa unggul dari sisi hardware, software, ya, algoritmanya, ya. Artinya apa? Itu kan kreativitas dan inovasi ya. Kita menciptakan suatu platform, ya, digital, ya, yang itu adalah merupakan kreasi dan inovasi di dalam menjawab tantangan masalah kita di Indonesia. Ya, contoh misalkan apa? Contohnya adalah kan Pak, Indonesia itu sering terjadi gempa. Ya, bagaimana kita membuat satu sistem ya yang bisa memprediksi gempa sehingga kita bisa menghindari yang namanya tsunami. Nah, itu salah satu contoh. Ya, Pak, Indonesia itu penuh dengan ikan. Bagaimana kita membuat satu sistem remote sensing ya, satelit yang bisa memantau ikan-ikan kita ini aman dari pencurian dan lain-lain semua. Ya, jadi kita itu punya kans dan inovasi kan dalam hal apa? Kreativitas dan inovasi kan untuk menyelesaikan masalah kita secara nasional seperti itu ya. Begitu Saudara?
Bagus sekali pertanyaannya. Halo. Ya, terima kasih, Pak. Oke ya. Saudara-saudara, Pak. kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk hasil UTS-nya ditunggu aja ya. Anda semuanya dapat nilai bagus semua ya. Saya sangat bangga dengan Anda ya. Baik, Jawab Pak. Terima semua semuanya kasih. ya. Kita lanjutkan minggu depan. Betul. Video ini akan saya unggah di LMS ya. Selamat pagi ya. Selamat berakhir pekan. Selamat juga merayakan Natal bagi yang sedang merayakan Natal ya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya ya, dan kita mengucapkan juga selamat tahun baru ya untuk kita semuanya ya. Tahun depan kita harus jauh lebih hebat dan lebih baik dari tahun ini ya. Sekian dari saya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, ya, Terima kasih, Pak. ya, ya.